perawatan luka itu? Jadi, perawatan luka dilakukan untuk menghindari infeksi dan mencegah penyebaran kuman dan bakteri dengan cara membersihkan, mengobati, dan menutup luka dengan teknik steril. Lalu ada tujuan utama dari perawatan luka, yaitu berfokus pada mencegah infeksi, mencegah kerusakan kulit atau jaringan lebih lanjut, mengurangi atau menghilangi nyeri, dan membersihkan luka dari nanah dan sel kulit mati, serta mempercepat penutupan luka. Ada beberapa faktor penyebab luka infeksi. Yang pertama itu ada faktor endogen, yaitu hal-hal yang berasal dari kondisi internal pasien seperti usia, jenis kelamin, status kesehatan, dan riwayat operasi sebelumnya. Lalu yang kedua adalah faktor eksogen, yaitu faktor yang terjadi dari luar tubuh pasien seperti perawatan dari rumah sakitnya, kebersihan luka, kepatuhan teknik aseptik, waktu dan durasi operasi, lalu jumlah petugas yang ada di ruangan tersebut. Saat perawatan luka operasi, yang pertama mencegah infeksi luka operasi. Tentunya harus menerapkan prinsip steril untuk mencegah infeksi dan komplikasi pasca operasi. Infeksi ini bisa menyebabkan kecacatan pada seseorang atau bahkan kematian. Nah, yang kedua ini mempercepat proses penyembuhan luka, misalnya menggunakan modern dressing atau menjaga keseimbangan kelembapan. Dinilai dapat mempercepat proses penyembuhan luka. Yang ketiga, ada penerapan kebersihan dan sterilisasi area luka. Harus memastikan luka tetap bersih dan steril agar tidak infeksi. Yang keempat, meningkatkan kenyamanan dan psikologis agar meningkatkan pengetahuan tentang perawatan luka dan menurunkan tingkat stres pada pasien. Yang kelima, memperpendek masa rawat. Gimana sih supaya luka pasca operasi tidak infeksi? Yang pertama, cuci tangan hingga bersih sebelum menyentuh luka. Yang kedua, hentikan perdarahan menggunakan kasa bersih dan bersihkan luka dengan NaCl. Hindari penggunaan antiseptik yang bisa mengiritasi, gunakan antiseptik yang aman. Yang keempat, balut luka dengan perban secara tepat dan ganti secara rutin. Dan yang terakhir, jaga luka tetap bersih, lembab, dan jika terjadi pendarahan terus-menerus, segera panggil medis. Di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Yang pertama ada usia. Semakin usianya semakin muda, proses penyembuhan lukanya itu semakin cepat. Yang kedua ada nutrisi. Nutrisi diibaratkan dalam tubuh kita ialah bahan bakar tubuh kita. Maka dari itu orang yang terkena luka harus memperbanyak nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin C, vitamin A, mineral seperti zat besi dan zinc. Yang ketiga ada infeksi. Infeksi itu diibaratkan sebagai musuh utama dalam penyembuhan proses luka. Yang keempat ada hematoma. Hematoma adalah bekuan darah di dalam luka. Yang kelima ada benda asing. Benda asing itu biasanya disebabkan oleh pasir, kotoran, debu. Itu bisa menyebabkan keluar nanah. Yang keenam ada beberapa obat yang bisa mengganggu proses penyembuhan luka. Yang pertama ada steroid atau obat radang kuat, bertujuan untuk menghilangkan peradangan terlalu cepat, padahal peradangan awal itu penting untuk memulai perbaikan luka. Yang kedua ada antikoagulan atau pengencer darah, bertujuan untuk bikin luka gampang berdarah atau sulit membeku. Yang ketiga ada aspirin atau obat kanker, bertujuan untuk menghambat kemampuan sel tubuh untuk memperbaiki diri. Terakhir ada antibiotik atau penggunaan jangka panjang, bisa bertujuan untuk bisa membuat kuman jadi kebal dan membuat seseorang lebih rentan infeksi luka. Selanjutnya ada manajemen nyeri pasca operasi, dilakukan dengan 2 pendekatan farmakologis dan non-farmakologis. Farmakologis yaitu pertama penggunaan opioid, paracetamol, serta obat tambahan seperti gabapentin atau ketamidin sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya non-farmakologis yaitu teknik relaksasi, latihan pernapasan, distraksi, dan teknik psikologis dan TENS untuk membantu menurunkan persepsi nyeri. Dengan menggabungkan kedua metode itu, pasien akan lebih nyaman, proses pemulihan lebih cepat, dan resiko komplikasi dapat berkurang. Pagi Ade, perkenalkan saya Suster Selin. Di sini saya akan membersihkan luka pasca operasi Ade ya, dan mengganti perbannya. Tujuannya itu untuk membersihkan perbannya dan agar mempercepat pemulihan lukanya ya. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya. Oke, sesuai ya Ade ya. Saya siapkan alatnya terlebih dahulu.
Ade, perawatan lukanya sudah selesai. Apakah ada yang dirasakan atau ada keluhan? Tidak ada. Baik. Apabila Ade ada yang mau ditanyakan, nanti pencet bel aja ya di sebelah kanan.